Saya ingin mengisahkan apa yang disampaikan tadi oleh keluarga daripada almarhum Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas di Simpang Ulim. Sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, saya waktu itu masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sempat bersilaturahmi dengan beliau pada sore hari, tepatnya di rumah di sebelah kanan saya, hanya beberapa meter dari lokasi Masjid Bahlawi. Saat itu saya sempat menemani beliau, termasuk minum kopi. Kemudian saya masuk ke kamar beliau. Di kamar beliau saya minta didoakan. Beliau menyampaikan waktu itu bahwa tanah Aceh adalah tanah aulia. Itu yang beliau sampaikan. Dari Aceh banyak melahirkan para ulama, para habaib. Dan beliau menyampaikan bahwa saya akan beristirahat di tanah ini tidak lama lagi, mungkin setelah peresmian Masjid Bahlawi. Waktu itu sekitar 1 minggu sebelum peresmian dan setelah peresmian pada tanggal 18 Januari 2021 beliau itu berpulang ke rahmatullah. Ulama kita Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Dan ini merupakan lokasi yang bersejarah jika disebutkan masjid ketiga setelah di Singapura, kemudian di Tarim, Yaman, dan ini adalah di Pucuk Aludua, Simpang Ulim. Sebagaimana disampaikan bahwa masjid ini adalah milik umat, bukan hanya milik keluarga, bukan hanya milik pribadi. Sejatinya harapan saya kepada seluruh para keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, jadikan ini sebagai wisata religi, jadikan ini juga merupakan pustaka, ataupun kalau bisa jadikan dalam bentuk museum untuk mengumpulkan para sirah keluarga, para habib, keluarga syekh, keluarga syarifah, keluarga para said yang ada di Aceh. Karena banyak yang tidak memahami sebenarnya bagaimana sebaran yang bagi orang Aceh menamakan dirinya dengan said, menamakan dirinya dengan syarifah. Tetapi jika ada pusat studi Islam di Masjid Bahlawi, kemudian adanya pusaka, adanya museum, adanya silsilah, adanya zuriat-zuriat para nabi yang khususnya di Aceh, maka orang semua akan paham, sehingga akan membuka mata kita bagaimana sebaran Islam yang dibawa daripada keluarga Rasul Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua akan mendekatkan diri dengan sunnah-sunnah para nabi, sunnah-sunnah Rasul, terutama Aceh sebagai tempatnya, buminya syariat Islam. Kita harus memperkuat dengan tamadun-tamadun Islam, sehingga Aceh dengan doa para ulama, doa para habib akan menjadi Aceh baldatun taibatun warabur ghafur. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kasih atas perhatian, kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.